kenapa Hirohito menyerang Pearl Harbor ketika Perang Dunia II. Perang yang dipimpin oleh dewa membuahkan kemenangan, kenyataannya kehancuran. Pertama kali Kaisar Jepang menyatakan bahwa dia bukan keturunan dewa. Matahari. Taruhannya Jepang sudah tidak ada lagi di peta dunia. Tapi General Douglas MacArthur melakukan apapun cara yang bisa dilakukan untuk Hirohito tidak dihubungi. Why? Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di Gubuk Sejarah, kanal informatif yang bicara tentang sejarah dunia, sejarah para tokoh yang akan mengulas dengan cara-cara yang asik dan hadir dalam waktu yang periodik pada teman-teman semua untuk menghadirkan pembicaraan berkualitas. Hari ini jangan lupa kawan-kawan, kalau ingin lebih banyak konten-konten bermanfaat tentang sejarah, tentang edukasi dunia, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman agar diskusi kita lebih menarik, lebih aktif, dan lebih asik lagi di kemudian hari. Hari ini kawan-kawan semua, saya kembali lagi di sini bersama dengan seorang kawan saya yang luar biasa, yang hari ini akan bicara banyak tentang seorang sosok yang kontroversial, tapi memiliki banyak cerita yang menarik untuk diulas. Kita akan membicarakannya bersama seorang kaisar. Jadi kita akan membicarakan tentang seorang kaisar bersama dengan seorang kaisar. Nah ini Mas Kaisar ini yang ada di sini bersama-sama kita. Gimana Mas Kaisar? Hari ini kita akan membahas kupas habis tentang Hirohito. Dia adalah tokoh kunci dari Perang Dunia Kedua dan dia lahir pada tahun 1900-an. Jadi 1901 ya Mas kalau nggak salah, bareng sama tahun lahirnya Bung Karno. Jadi satu angkatan generasi lah Kaisar Hirohito dengan Mas Kaisar. Menurut Mas Kaisar gimana nih tentang Kaisar Hirohito sebelum kita mulai ngobrol? Dia adalah tokoh kunci di Perang Dunia Kedua, di mana semua yang kalah Perang Dunia Kedua itu kandas, bro. Yaitu selesai. Hanya Hirohito tokoh yang sampai sekarang masih ada dari Perang Dunia Kedua yang dari kubu yang kalah. Oke, masih eksis ya artinya. Masih eksis. Dan itu terlibat penting dalam sejarah Jepang. Di periode yang menentukan ya waktu itu. Sangat penting. Oke, untuk kupas lebih dalam teman-teman semuanya sudah hadir lagi bersama kita sejarawan kita, kamus berjalan kita. Ini dia think tank kita juga. Think tank kita, Mas Yu Sukasa. Mas Yu. Halo. Apa kabar, Bro? Baik. Bung? Mas Yu apa kabar? Baik. Gimana nih? Kita bahas tentang Hirohito ya, tokoh yang sangat kontroversi sekali. Kaisar Hirohito. Hirohito siapa sih nih, Bro Yu? Dia salah satu tokoh penting seperti Bung Kaisar bilang tadi yang berperan yang kontroversial dan dia juga dianggap sebagai pemimpin Jepang pas saat Perang Dunia II. Dia juga salah satu tokoh yang bergelar kaisar terlama dalam sejarah Jepang. Dalam sejarah Jepang dia terlama ya. Dan dalam sekitar berapa tahun ya? Dari tahun 1926 sampai 1989. Jadi 60-an tahun lah ya. 60 tahun dia berkuasa jadi raja Jepang ya. Iya, berkedudukan sebagai kaisar Jepang. Gimana nih? Apa nih yang enak nih? Kita mulai dari Hirohito. Dari karirnya dia. Karirnya dia. Dia karena seorang kaisar ya di Jepang pada saat dia lahir, sistem Jepang masih menganut pemerintahan yang dipimpin pemimpin tertinggi adalah kaisar. Dia lahir merupakan cucu dari Kaisar Meiji. Kaisar Meiji itu tokoh yang penting dalam sejarah Jepang juga. Dan saat dia lahir ini, dia tahun 1920-an, saat dia mulai menjabat sebagai pemimpin, tahun jadi 1920-an. Putra mahkota kalau nggak salah ya. Putra mahkota. Dan dia aktif di awal kepemimpinannya, dia aktif diplomasi dengan negara-negara dan kerajaan-kerajaan di barat. Itu awal mula karirnya dia. Awal mula karirnya dia paling dekat dengan negara mana? Dia awal mula karirnya paling dekat dengan negara, kita kutip dari quotes-nya dia aja ya. Dia paling suka di Inggris. Oh Inggris. Berarti waktu itu Inggris tuh Winston ya? Sir Winston Churchill. Waktu dia atau masih Chamberlain? Waktu dia ke Inggris masih Chamberlain ya. Cuman dia lebih banyak bertemu dengan keluarga kerajaan Inggris. Bangsawan-bangsawannya. Ya.
dia merasa bebas di Inggris katanya. Itu menarik. Oke kawan-kawan, jadi sebelum kita lanjut konteksnya kita ngomongin ini sejarah Jepang sebelum era AKB48 begitu-begitu ya. Kalau sekarang kan Jepang kan kelihatannya masih begitu ya, negara modern, negara yang itu high tech sekali, high teknologi ya. Padahal ini kalau kita lihat ke kilas balik sejarah sebenarnya ada situasi di mana Jepang memiliki kondisi politik yang sangat berbeda daripada hari ini ya, kontras sekali. Sangat. Dan di era itu keras sekali ya eranya waktu itu. Dan mencekam sekali. Mencekamnya itu seperti apa nih? Gimiknya kayak gimana? Pertaruhannya Jepang sudah tidak ada lagi di peta dunia pada masa itu. Kok bisa gitu? Karena Hirohito dianggap sebagai simbol identitas Jepang, bagian dari budaya Jepang, dan kebetulan dia adalah pemimpin Jepang dan kalah Perang Dunia II, jadi terancam untuk dihukum mati. Situasinya juga Jepang hancur lebur, menjadi bisa dikatakan sebagai negara yang bisa dikatakan di Asia Timur negara termiskin saat itu. Dengan masyarakatnya tidak punya semangat hidup karena dia percaya bahwa perang yang dipimpin oleh dewa membuahkan kemenangan, kenyataannya kehancuran. Oke. Bentar. Kita kembali ke belakang Mas Kaisar. Ya. Ini artinya pasca Perang Dunia Kedua ya kondisi itu ya. Puncak mencekamnya di pasca Perang Dunia II. Oke. Puncaknya. Tapi kita pengen kembali ke belakang nih Mas. Penasaran kita. Sebenarnya Kaisar Hirohito itu di awal mulanya gimana sih? Tadi kan kita bicara tentang kayak diplomasi, lebih dekat dengan Barat dan lain sebagainya, membuka diri dengan komunikasi dengan Barat. Nah, konteks pada waktu itu gimana tuh tentang Hirohito? Pada tahun 1920-an, Hirohito itu lebih dekat diplomasi dengan negara Barat untuk menjalin hubungan. Di mana kita harus mengetahui pada tahun 1914, Perang Dunia I, Jepang merupakan aliansi sekutu. Oh iya ya. Jepang merupakan aliansi sekutu dan restorasi Meiji pun hubungannya sangat dekat dengan Amerika Serikat. Nah, baru di Perang Dunia Kedua dia menyatakan oposisi menyatakan perang. Iya. Nah, tahun 20 saat Hirohito, sekitar tahun 20-an ya, Hirohito menjabat sebagai kaisar, sudah dinaik tahtakan sebagai kaisar. Jepang juga dalam kondisi yang mulai menandakan gejala-gejala bahaya. Pertama, Jepang dilanda krisis ekonomi, Great Depression tahun 1930, yang kalau di Jepang terkenal dengan Showa Depression. Sekali lagi, Showa itu adalah gelar kaisar Jepang saat dia menjabat era Showa. Dan kemiskinan meningkat pesat, di mana saat itu Jepang kan ada ledakan penduduk ya, tahun 1916. Dari tahun 1901 sampai tahun 1930 ada ledakan penduduk yang sangat pesat. Penduduknya bertambah sekitar 2-3 kali lipat kalau tidak salah. Oh justru pesat ya, nggak kayak sekarang ya. Jadi sekarang populasinya sangat sedikit ya Jepang ya. Menurun. Ya. Padahal nilai kesejahteraan jauh lebih tinggi ya dibandingkan waktu itu. Nah, pada saat itu pesat sekali. Population boom istilahnya. Oke. Dan resikonya dipercaya oleh pemerintahan sipil dan militer saat itu Jepang, kabinetnya menyatakan ini kesempatan Jepang untuk menjadi calon negara maju ekonomi besar karena populasi. Namun kenyataan dunia berkata lain, Great Depression, terusnya populasi karena depresi ekonomi tersebut, lapangan kerjaan mulai banyak yang hilang. Justru ledakan penduduk itu membawa ancaman politik, kekacauan politik bagi Jepang. Itu saat awal-awal lah, kisaran awal dia menjabat sebagai kaisar. Jadi itu kayaknya kalau bahasa sekarang mungkin bonus demografinya pada waktu itu di saat itu, tapi karena gagal mengelola situasi geopolitik global nggak oke, malah jadi backlash untuk dia ya jadinya. Backlash buat Jepang, bertubi-tubi. Pertama ada pandemik, tahun 1920 sampai 21 flu pandemik, disusul oleh perang-perang skala kecil. Kemudian Great Depression, krisis ekonomi, yang kemudian disusul perang besar. Ya berarti ya. Dalam 10 tahun 2010 sampai ya kita sebutlah Jepang menyatakan perang tahun 1932 ke Manchuria. Jadi nggak nakut-nakutin teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menghadapi bonus demografi, hati-hati jangan over PD juga. Kita mesti menyiapkan segalanya biar nggak terjadi lagi peristiwa di masa lalu semacam itu ke kita. Bro, yuk ini kita balik ke yang tadi. Kenapa Hirohito keluar dari sekutu? Yes. Nah, ini sangat kontroversial. Berdasarkan arsip sejarah tidak ada yang pasti karena banyak versi Amerika, versi China dan versi UK. Tapi yang saya akan angkat paling yang umum saja lah ya, karena banyak versi. Salah satunya Hirohito menyatakan satu-satunya cara untuk mewadahi bonus demografi tersebut harus ekspansi.
saat dia ekspansi, Amerika Serikat justru mendukung pemerintahan Cina saat itu dengan embargo oil, minyak. Jadi mau nggak mau dia harus ekspansi ke wilayah yang kaya minyak. Salah satunya adalah wilayah Asia Tenggara, yang dimana waktu itu masih merupakan wilayah Amerika dengan sekutunya. Tepatnya negara apa? Seluruh Asia Tenggara, kecuali Thailand. Termasuk Thailand. Indonesia. Targetnya Indonesia yang terbesar. Ini Saat mungkin itu. mirip sama pemikirannya Karl Haushofer ya terkait Lebensraum itu mungkin ya. Oh, Lebensraum. Ekspansi ruang Ekspansi untuk ruang. hidup itu ya. Apakah itu salah satu alasan kenapa Hirohito menyerang Pearl Harbor ketika Perang Dunia II? Preemptive attack, tepat sekali alasannya. Supaya dalam Amerika tidak harus membutuhkan waktu untuk menyerang balik. Yang dianggapnya penyerang Pearl Harbor itu biar Amerika armadanya terkuras dulu. Untuk Amerika menyerang balik butuh waktu dan Jepang sudah Oh iya, karena siap. geografi Amerika tuh sangat jauh dari Jepang ya. Benar. Walaupun pada saat itu kalau kita lihat peta geopolitik tahun 1939, Amerika itu di pulau-pulau kecilnya dari Filipina sampai Hawaii, Pearl Harbor itu mengelilingi Jepang. Jadi kalau Jepang mulai menyerang, dengan mudahnya diserang balik. Karena udah di blokade begitu ya, di pinggir-pinggirnya. Yang perlu diperhatikan, mungkin terkenalnya memang perang Pearl Harbor ya serangannya. Tapi pada saat serangan Pearl Harbor, Jepang melakukan serangan bersamaan di waktu yang sama ke titik-titik lain di waktu bersamaan. Contoh kemana aja? Shanghai, Hong Kong, Taiwan, dan pulau-pulau Spratly Island yang kecil di atas Filipina. Bersamaan dengan Pearl Harbor. Karena jamnya beda ya, Pearl Harbor agak jauh, jadi beda satu tanggal. Seperti itu. Tapi gagal apa enggak di daerah-daerah Berhasil lain? semua. Semuanya berhasil. Dalam waktu serentak dan dalam hitungan minggu atau bulan langsung menguasai Singapura. Kebijakan apa yang sangat dikagumkan oleh masyarakat Jepang terhadap kebijakan yang diambil oleh Hirohito pada saat Perang Dunia II? Kebijakan Hirohito saat Perang Dunia II saya tidak menemukan. Karena ditutupi setelah Perang Dunia II. Tetapi masyarakat Jepang menghormati kaisarnya, khususnya dalam konteks kebijakan Perang Dunia adalah saat dia berani mengakhiri Perang Dunia II. Walaupun dia tahu resikonya sangat besar. Bagi dia, keluarganya, ataupun bangsa identitas Jepang itu sendiri. Dia lebih memilih untuk damai tanpa syarat dengan kondisi yang tidak tentu, yakni hukuman mati tersebut, daripada manusia punah di bumi. Dalam pidatonya saya lihat seperti itu ya. Oke, dalam konteks ekspansi tadi Mas ya, tapi aku mau kembali lagi sedikit. Jepang kan pernah melakukan serangan juga atas Manchuria sebenarnya. Ya. Dan itu kemudian dalam konteks sejarah pada waktu itu membangkitkan sebuah inspirasi bahwa bangsa Asia itu nggak selalu kalah itu kalau dibandingkan bangsa Barat, dan itu terjadi kan di dalam tahapan sejarah kita. Benar. Jepang itu pada saat Manchuria, pemerintah Jepang menyebut itu bukan perang ya, insiden dia bilang. Nah ini salah satu kontroversi pertama. Dari versi beberapa sejarawan gabungan Jepang, China, dan Amerika menyatakan Hirohito mendesak para kabinetnya untuk menyatakan bahwa ini bukan perang, ini adalah insiden. Walaupun insidennya itu tentaranya sampai ujung China ya, seperti itu. Agar tidak melanggar peraturan LBB dan Jenewa, sehingga dia bisa memakai, tidak terikat pada hukum perang. Jadi dia bisa mencoba pakai gas beracun, membunuh sipil. Itu dugaan dari sejarawan yang ingin membuat Hirohito dihukum mati ya. Oke. Seperti Kenapa yang membuat Hirohito itu pede menyerang Pearl Harbor sih? Padahal kan mereka tahu kalau misalnya Amerika, Rusia, Inggris, mereka tuh memiliki teknologi yang super gitu. Berdasarkan peninggalan Apakah dia udah ada pemikiran terhadap etikat dia melakukan hal itu? Itu kamikaze atau efek Iya. gertak atau gimana tuh sebenarnya tuh. kontroversi kedua itu. Jepang udah tahu kalau misalnya mereka punya bom atom. Saat itu belum bom atom ya, konteks bom atom. Saat Bom itu atom belum, yang Nagasaki itu loh. ya belum tahu bahwa Amerika berpotensi bisa menciptakan itu, karena saat itu bom atom tuh kayak ibaratnya Itu jadi Cuman terciptanya bom atom itu di antara waktu itu ya.
lagi dibuat saat itu tahun 1942. Lagi proses kayak ibaratnya bener nggak sih ini bisa dibikin? Kayak ibarat pada tahun segitu manusia bisa nggak sih ke bulan? Itu kan sebagai sesuatu yang mustahil pada tahun situ. Sebuah bom Ternyata Schopenhauer bisa. iya. dan akhirnya dia Manhattan menyerah. Project bisa ternyata. Kaget banget berarti itu Hirohito Jepang, Kaisar Hirohito ya. Hingga akhirnya harus menyerah. Dia yang sebagai dianggap keturunan matahari dikalahkan oleh bom yang energi lebih kuat dari matahari. Dari cahaya juga. Yes, 4 kali lebih panas dari matahari. Iya. Ironiknya begitu ya. Ironik yang dipercaya orang-orang Jepang yang masih percaya tahayul pada saat itu, oh wajar Hirohito kalah. Karena Amerika berhasil membuat bom yang lebih kuat dari matahari. Seperti itulah tahayul kakek saya sebagai dulu masih di Jepang. Oh iya. Gitu. Ini Bro Yu juga orang Jepang, Bro. Oh gitu. Orang Jepang. Wah ini terungkap di podcast kita hari ini. Makanya agak hati-hati nih cerita tentang Kaisar Hirohito nih Mas Yu nih. Seperti itu. Kurang lebih kenapa kalau misalnya Hirohito, kenapa dia menyerang Pearl Harbor? Kenapa dia percaya diri? Berdasarkan arsip yang saya temukan, baik itu dari versi Amerika ya dan versi Jepang, Hirohito sendiri sebenarnya tidak ingin perang dengan Amerika. Tidak ingin perang dengan Amerika. Iya, setahu gue dia tuh sahabatnya Roosevelt kan. Sangat sahabat baik dengan Amerika dia, Roosevelt. Dan dia mengadopsi teknologi Amerika, mobil Ford dan lain industrinya, pesawatnya pun dia belajar dari Amerika hingga Kiranya westernized lah ya. westernized. Dan dia juga berkontribusi terhadap Amerika karena membantu dia dalam restorasi Meiji keluarganya hingga kaisar memiliki kedudukan tertinggi. Dan Menurut Yu, kenapa di akhir Perang Dunia Kedua, pada saat dia mengakhiri Perang Dunia Kedua, dia itu tidak ada hukuman bagi dia. Sementara Benito Mussolini diarak, Hitler bunuh diri, jenderal-jenderal Itali, jenderal-jenderal Jerman. Kenapa Hirohito The last man standing gitu. The last man standing. Dari yang kalah. itu menarik kalau kita pelajarin pemikirannya jenderal besar pada saat itu bernama Douglas MacArthur. Penduduk Amerika, 70% penduduk Amerika ingin Hirohito dihukum mati, dihukum gantung. Pemerintah Inggris ingin dia dihukum mati, apapun caranya. Begitu juga China dan lain-lain. Presiden Amerika pun ingin supaya Hirohito dihukum mati, termasuk Stalin juga ingin itu. Tapi General Douglas MacArthur melakukan apapun cara yang bisa dilakukan untuk Hirohito tidak dibunuh. Why? why? Ada banyak versi. Pertama, ancaman komunis. Kebetulan Hirohito ini kalau kita lihat sejarah dia menjabat tadi yang Great Depression, Hirohito pernah mau dibunuh waktu dia lagi kunjungan oleh simpatisan komunis. Semenjak itu Jepang sangat keras terhadap komunis hingga detik ini. Nah, Douglas MacArthur saat itu kan Jerman kalah dulu ya, Nazi Jerman kalah dulu. Dan wilayah Jerman notabene setengahnya dikuasai oleh Soviet. Nah, Soviet saat itu mau menyerang Jepang dan udah menguasai wilayah Kuril dan Sakhalin kalau kita lihat peta Jepang di bagian atasnya. Kalau sampai Amerika menyerang daratan utama Jepang dan perang tidak langsung berakhir, ada kemungkinan Soviet berhasil menguasai Jepang terbagi dua. Dan kalau Daripada sampai Soviet menduduki Jepang, intervensi terhadap Jepang, lebih baik ya save him gitu. lebih baik Jepang segera menyerah. Dan yang kedua ada kenapa diselamatkan? Karena dianggap bahwa Kaisar Jepang yang paling kuat suaranya. Masyarakat langsung mengikuti. Untuk menyatukan rakyat Jepang itu ya. Ya, tidak ada komen, tidak ada debat, rakyat-rakyat sipil akan mengikuti. Kalau sampai Kaisar Jepang dihukum mati, takutnya terjadi seperti Rakyat ya jadinya. riot atau bahkan seperti pengalaman sejarah di Perang Dunia I saat Kaiser Wilhelm itu tidak dijabat lagi lah oleh Inggris, jadi tidak bisa, Jerman udah bukan kekaisaran lagi. Rakyat Jerman merasa identitasnya hilang. Rakyat Jerman merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak oleh Barat, sehingga muncullah celah untuk partai Nazi masuk. Politik identitas terjadi di situ. Nasionalisme di situ. Nasionalisme yang Nasionalis ekstrim. sosialis ya. Ya, dan Nazi. kita tahu selanjutnya seperti apa Nazi. Jadi MacArthur merasa bahwa lebih baik nih dijaga karena dia juga kerjasamanya bagus, kooperatif Dan juga dulu mantan sahabat gitu ya. dan tepat sekali. Daripada ekses politiknya kemana-mana, lebih baik ini diajak masuk aja bareng koalisi Amerika gitu ya. Sehingga sejarah yang bisa kita temukan sekarang banyak versi ya.
Sejarah Perang Dunia di Jepang difabrikasi sedemikian rupa kalau versi dari RRC. Jadi banyak versi nih, kita bisa jelasin tentang sejarah Hirohito dari dua sisi. Ini menarik nih Mas, artinya transisi pasca Perang Dunia itu kan kalau kita baca dianggap Hirohito ini berhasil mengantarkan Jepang ke periode monarki konstitusional. Artinya bukan lagi ngomong bahwa kekuasaan tertinggi itu di tangan kaisar, tapi sebenarnya ini sebagai simbol spiritualisme puncak ya kaisar dan rakyat yang jadi tertinggi. Nah itu gimana peran Hirohito? Apakah ini kaitannya dengan peran Amerika tadi yang ingin menetralkan itu? Itu atau ya apa Mas? Sangat dipengaruhi oleh peran Jenderal Douglas MacArthur. Jenderal Douglas MacArthur saat itu dianggap sebagai sosok yang bijaksana bahkan untuk tentara di Asia Pasifik ya, melebihi kebijaksanaan dengan presiden. Itu perlu ada cerita sendiri kalau Douglas. Dia melihat bahwa untuk Jepang damai, kan Amerika harus menduduki Jepang. Biar tidak ada perlawanan, maka sistem politik, pendidikan dan segalanya yang berhubungan dengan penyebab Perang Dunia II harus dirubah. Termasuk monarki konstitusional dan konstitusional ya. Yang mengendorse, jadi kaisar itu diberikan sebagai peran sosok untuk mengendorse hal tersebut. Dan Kaisar Hirohito bahkan dalam sejarah Jepang pertama kali di dunia selama berabad-abad, pertama kali Kaisar Jepang menyatakan bahwa dia bukan keturunan dewa dan Jepang bukan sebagai ras terbaik di dunia. Gitu. Jadi egonya diminta untuk diturunkan dan itu transisi sistem gitu. Mas Kaisar gimana Mas tentang itu? Tentang sistemik yang bertransisi itu tadi itu dari satu sisi ke sisi yang lain. Menurut gue sih ya mau gimana lagi, that was the middle solution. Iya. Daripada hancur itu ya tadi ya, pecah-pecah belah ya. Ada satu versi Hirohito pernah mengatakan dalam wawancara sekitar tahun 1970-an. Kalau tidak 179, saya lupa pastinya, tapi tahun 70-an. Dia diwawancara dalam press conference ditanyakan kurang lebih ditanyakan kenapa memilih monarki konstitusional, kenapa mendukung. Dia menyatakan saat dia di Inggris, dia melihat kan Inggris sudah monarki konstitusional. Iya, Inggris monarki konstitusional ya. Dia merasa bahwa ini merupakan solusi. Di negara Jepang ini ada House of Commons atau House of Lords gak? Untuk saat ini mungkin perannya tidak seperti Inggris karena dibatasi oleh Douglas MacArthur dulu sampai sekarang. Termasuk tentaranya ya dan teknologinya. Hak istimewa apa yang dimiliki oleh Hirohito setelah Perang Dunia Kedua? Ada sih istimewa yang beda dengan kerajaan lainnya. Salah satunya adalah dia tetap dijadikan misalnya Perdana Menteri mau dilantik seperti Perdana Menteri Jepang terakhir, Kaisar Jepang menghadiri dengan tempat kursi yang lebih tinggi seperti itu, masih ada disimbolkan seperti itu di publikasi. Jadi dia perannya masih sama seperti peran pasca Perang Dunia II, mengendorse lah, misalnya mempromosikan. Maksud gue adalah hak istimewa seperti misalnya hak tanah, hak pajak gitu. Apa aja kira-kira hak-hak yang dimiliki oleh Hirohito setelah Perang Dunia Kedua? Hak istimewa seorang kaisar gitu. Tanah sudah pasti ada wilayahnya. Ada satu hal yang menarik, tetapi ini saya heran tidak ada di publikasi, agak terbatas ya. Saya ini diskusi dengan salah satu mahasiswa Jepang di Todai waktu itu. Hubungannya menariknya sama anime. Jadi pasca Perang Dunia II, Jepang itu termasuk Hirohito ingin memberikan citra yang berbeda kepada dunia. Karena Jepang pada tahun 60-70 masyarakat dunia masih melihat Jepang sebagai sosok yang tidak dipercaya lah. Produk-produk Jepang yang masuk ke dunia tuh direspon dengan demonstrasi besar-besaran tahun 60-70-an. Nah, Hirohito ini kemudian punya kelebihannya adalah kan dia memiliki dana ya. Dana uang lah, anggaran khusus untuk perannya. Dia bisa menginvestasikan dana-dana tersebut ke perusahaan-perusahaan yang dianggap membangun citra Jepang saat itu. Pernah ada istilah itu, khususnya ke perusahaan-perusahaan Zaibatsu. Apa tuh? Zaibatsu itu istilah Jepang konglomerat yang dipercaya oleh Kaisar Jepang dari tahun 1900-an untuk mengelola perusahaan-perusahaan besar. Contoh seperti beberapa perusahaan yang terkenal lah sampai saat ini. Gitu. Di bidang perbankan, bidang-bidang krusial listrik, kendaraan dan lain-lain. Termasuk misalnya mungkin quote yang terkenal itu yang setelah Jepang hancur lebur kita harus latih guru agar itu karena itu masa depan. Itu benar yang disampaikan oleh Kaisar Hirohito ya? Benar ya? Benar. Ini menarik nih, aku melihatnya begini Mas Kaisar. Di negara lain pasca kalah perang itu ya,
kan diganti semua sistemnya. Artinya ada upaya untuk mengikuti semangat zaman lebih terbuka, demokratis dan seterusnya. Tapi kan top leadernya ikut berganti juga. Tadi Mas Kaisar cerita Hitler misalnya bunuh diri, kemudian banyak tokoh-tokoh lain itu kemudian diganti dengan sosok yang berbeda. Nah, Kaisar Hirohito ini kan tidak. Iya. Tapi pasca Perang Dunia dia kok, aku merasa ini kok bisa ya dia itu kemudian punya kepekaan bahwa oh arah dunia itu semangat zamannya begini. Padahal ini orang yang sama dengan yang Yang ikut before di ya. Perang Dunia Kedua. Ini kan orang yang sama nih ini. Menarik juga di secara karakter ya Mas. Ya, dalam konteks guru Ya. ada 2 versi lagi kalau guru. Kenapa dia bilang seperti itu? Pertama, saat itu ada oposisinya khususnya dari komunis, kelompok komunis Jepang menyatakan, wah ini guru ini Amerika berusaha menghilangkan budaya Jepang melalui guru. Jadi guru-guru tuh pada demo, nggak mau ngajar karena tidak ingin dijajah, khususnya guru-guru yang simpatik dengan komunis. Sehingga Hirohito mengatakan guru itu harus lebih diutamakan dalam konteks mengajar bangsa. Karena dia percaya bahwa Hirohito kan waktu SMP dia dekat dengan seorang guru namanya Shiratori. Dia percaya, semenjak itu dia percaya bahwa dalam memajukan sebuah bangsa, pertama adalah identitas karakter dulu. Dia Dan percaya. identitas itu didapati dari pendidikan gitu ya. Nomor 1 pendidikan. Iya. Dan selanjutnya disambung lagi dalam wawancaranya dia keliling Jepang menyatakan bahwa untuk memakmurkan sebuah bangsa itu tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi harus kolektif seluruh ranah masyarakat. Wih, demokratis banget ya. Keren banget sih. Keren banget, Berubah keren switch banget. ya Iya, pemikirannya iya, seorang Hirohito. Tapi rakyat Jepang penerimaan atau approval, sentimen ratingnya terhadap Kaisar Hirohito gimana sih Mas pasca Perang Dunia dan mungkin hingga hari ini? Kalau hari ini saya belum berbicara lagi dalam survei anak-anak muda ya. Tetapi kalau pasca perang, omongan dia seperti omongan dewa. Keturunan Dianggap dewa. bahkan setelah kalah perang masih dianggap Iya, sebagai keturunan keturunan dewa. Walaupun dia udah mengannounce, mungkin masih ada kalangan-kalangan Jepang tradisional ya yang menyatakan bahwa omongan dia kita lakukan dengan yang terbaik. Dan dia percaya bahwa melakukan omongan dia dengan terbaik membuktikan bahwa Jepang menjadi miracle economic miracle tahun 70. Masyarakatnya percaya itu. Iya, padahal udah dibom Nagasaki. Sampai sekarang Jepang salah satu penyumbang teknologi terbaik di Asia. Betul. Pemulihannya tuh sangatlah cepat. Sangat cepat. Transisinya itu loh sangat Benar, cepat benar. dan shifting ideologinya juga cepat sekali. Mas Kaisar mungkin ada pandangan-pandangan tentang Kaisar Hirohito dan untuk teman-teman di Indonesia yang mendengarkan ini. Mungkin gue mau nanya ini aja kali ke Iya. Bro Yu. Kira-kira buku apa nih yang menarik bagi kaum muda untuk membaca tentang Hirohito? Yes. Mungkin buku yang netral saja terkait Hirohito, terkait pandangan-pandangan dia. Judulnya Hirohito The Making of Japan. Kurang lebih seperti itu. Hirohito The Making of Japan. Bukunya karya Herbert P. Binks. Itu dia menjelaskan bagaimana Hirohito saat lahir, siapa yang mendidik dia dari kecil sehingga peran-peran di Perang Dunia, walaupun ada sedikit nilai kontroversialnya ya. Bagaimana Hirohito memberikan kebijakan untuk perang dan lain-lain. Di luar ini nih, kamikaze itu udah ada dari semenjak Jepang ikut Perang Dunia Pertama atau baru ada pada saat Perang Dunia Kedua ketika Hirohito memimpin? Kamikaze, kalau kita lihat dari arti kamikaze itu sendiri, kami berarti Tuhan atau dewa. Kaze itu angin, jadi dewa angin. Itu pertama kali ada saat Mongol menginvasi Jepang. Karena Mongol invasi 2 kali dan kapal armada Mongol 2 kali tenggelam karena ada typhoon dan tsunami. 2 kali. Semenjak itu dia percaya bahwa kita dilindungi, lautan Jepang dilindungi oleh dewa angin. Typhoon itu. Typhoon dan lain-lain, tsunami. tsunami. Kemudian kamikaze Jepang itu keluar saat Jepang sudah mau kalah sebenarnya. Saat kira-kira Amerika sudah mengalahi armada Jepang di pertempuran Leyte, Teluk Leyte. Berarti ini Perang Dunia Pertama. 2. Perang Dunia jadi kamikaze itu baru ada pada saat Perang Dunia Kedua. Strategi perang kamikaze-nya baru ada saat itu. Tapi diksinya sudah berarti ada itu, lama. itu pasti Diksinya kan udah lama. kalau ditarik garis besarnya dari apa tuh namanya? Cerita invasi Mongol itu. Invasi Bukan. Empire of Japan apa? Samurai kan? Samurai. Samurai. Budaya Sehingga samurai. diaplikasikannya ke kamikaze itu. Benar. Khususnya ke pilot ya. Ke pilot kan? Karena kan dia terbang angin. Iya. Khususnya ke pilot. Kalau yang darat beda lagi. Apa namanya?
Barat tidak ada istilahnya karena gini, kebanyakan ini kontroversial lagi ya Saitin. Kebanyakan yang disuruh mati khususnya di perang Khalkhin Gol lawan Soviet dulu, yang disuruh rela mati untuk membunuh diri seperti itu bangsa yang bukan asli keturunan Jepang. Kebanyakan seperti Korea, seperti itu, Taiwan. Oke, teman-teman semuanya, dari kamikaze, militerisme Jepang, perang dunia, hingga transisi Jepang dari negara yang demikian keras untuk berperang demi jati diri menuju ke era transisi modern yang hari ini menjadi leading country yang bicara tentang teknologi, tentang kemajuan ekonomi, meskipun hari ini tidak lagi mengalami bonus demografi, defisit demografi ya. Justru defisit demografi. Tapi Jepang berupaya untuk terus memodernisasi keseluruhan way of life-nya, dan itu tidak terlepas dari pengaruh yang demikian signifikan dari periode transisi itu oleh Kaisar Hirohito. Tentunya dengan fighting spirit dan semangat juang serta jati diri Jepang tidak luntur hari ini. Maka kalau mau itu yang penting, Bro. itu yang penting ya Mas Kaisar. Paling penting dari suatu bangsa adalah jati diri seorang pemuda bangsa. Identitas dan jati dirinya harus kuat. Dan itu tidak terlepas dari pengaruh pendidikan. Salah satunya adalah dengan mendengarkan dan memproduksi podcast-podcast semacam di Gubuk Sejarah ini. Jadi teman-teman kalau mau jati dirinya kuat, bangsa ini bisa disegani, well respected dan semakin melaju kencang, jangan lupa sekali lagi subscribe, like dan share konten-konten Gubuk Sejarah agar lebih banyak yang dapat terlibat dalam diskusi kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Mas Kaisar, ada kata-kata mungkin untuk teman-teman? Salam kesatria. Hirohito, Kaisar Jepang. Mantap, ini yang ngomong Kaisar juga nih. Jadi paten lah, udah paten. Terima kasih banyak Mas Yu. Sama-sama. Sampai jumpa di periode podcast Gubuk Sejarah selanjutnya.